Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nisu Aulia dari kelas 12 IPS 2. Kali ini kita akan membahas tentang SIG, penginderaan jauh, interpretasi citra, serta peta jaringan jalan. Yang pertama ada SIG, yaitu Sistem Informasi Geografis yang berasal dari gabungan tiga kata, Sistem, Informasi, dan Geografis. Dapat dipahami bahwa SIG adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Komponen SIG ada tiga macam. Yang pertama, perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai media pengambilan pengolahan, contohnya komputer, printer, dan lain-lain. Dua, perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai media pengolahan penyimpanan, contohnya AirDAS, AutoCAD, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya manusia atau brainware yang berperan sebagai orang yang mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak dalam tahapan kerja SIG. SIG mempunyai 4 tahapan kerja, yaitu yang pertama ada tahapan pemasukan data atau input yang dilakukan dengan mengumpulkan, memasukkan, serta mengubah temuan data menjadi jenis data yang bisa dibaca komputer. Data ini bersumber atau berasal dari 1. Data lapangan, 2. Data penginderaan jauh, 3. Data peta, dan 4. Data statistik. Kedua, tahap pengelolaan data yaitu dilakukan dengan pengolahan data dasar. Biasanya dalam tahap ini data akan diarsipkan dan dimodelkan terlebih dahulu. 3. Tahap manipulasi dan analisis data yaitu dengan mengubah hasil peta dasar menjadi peta digital yang sebelumnya telah diubah dalam proses pemasukan data dan siap diedit. Tahap keempat merupakan tahap keluaran data atau output yang merupakan proses akhir dari tahapan kerja ini. Hasil outputnya berupa peta, grafik, tabel, atau laporan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Keunggulan dari SIG ini adalah mampu memproses data lebih cepat, fleksibilitas, format dan pertukaran data spasial relatif lebih murah dibandingkan hasil yang akan didapatkan. Pengolahan datanya lebih akurat dan praktis. Manfaat SIG sendiri dalam sumber daya alam secara sederhana. 1. Kita dapat mengetahui persebaran sumber daya alam. 2. Kita dapat mengetahui persebaran kawasan lahan. Selanjutnya, manfaat SIG dalam bidang sosial. Kita dapat mengetahui potensi dan persebaran penduduk. Manfaat SIG untuk pengawasan daerah bencana alam dapat memantau luas wilayah bencana alam. Manfaat SIG dalam keselamatan masyarakat yaitu untuk perencanaan persiapan keadaan darurat. Selanjutnya ada penginderaan jauh yaitu pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contohnya satelit pengamat bumi, satelit cuaca, dan wahana luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Manfaat dari penginderaan jauh, kita dapat memetakan suatu objek atau fenomena secara cepat meskipun pada daerah yang sulit ditempuh melalui survei lapangan yang konvensional seperti hutan, rawa, pegunungan, dan lain-lain. Lalu mampu menggambarkan objek, fenomena, atau gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak yang mirip serta sesuai dengan fakta aktualnya. Lalu manfaat penginderaan jauh juga bisa memberikan gambar 3 dimensi apabila dilihat menggunakan stereoskop. Untuk kelebihan dari penginderaan jauh ini yaitu dapat memetakan daerah bencana, dapat dimanfaatkan untuk membuat perencanaan dan pembangunan wilayah, serta citra bisa dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Untuk kelemahannya itu harga peralatan penginderaan jauh relatif mahal, data citra foto dan citra non-foto sulit untuk didapatkan, serta perlu keahlian khusus dalam penggunaan penginderaan jauh. Selanjutnya ada interpretasi citra, yaitu kegiatan mengkaji foto udara atau citra yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Next, tahapan-tahapan interpretasi citra. Yang pertama ada deteksi, yaitu kegiatan pengamatan suatu objek dalam hasil rekaman citra. 2. Identifikasi, itu dilakukan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra dengan berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor menggunakan alat stereoskop. 3. Analisis, tahap analisis ini memiliki kaitan dengan proses keterangan lebih lanjut seperti mengamati kenampakan objek secara lebih detail. Unsur-unsurnya itu ada rona atau warna, yaitu tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra. Lalu ada ukuran meliputi dimensi panjang, luas, tinggi, kemiringan, dan volume objek. Lalu ada bentuk, itu kaitannya yang erat dengan ciri keuangan, konfigurasi, dan batas sebuah objek.
Lalu ada tekstur yang diartikan sebagai frekuensi perubahan warna pada sekelompok objek yang dianalisis. Selanjutnya ada pola yang menandai objek buatan manusia atau alami. Pola dapat digambarkan sebagai tingkat keteraturan suatu objek. Lalu ada bayangan yang timbulnya disebabkan oleh sudut datang sinar matahari atau akibat topografi dan lereng. Lalu situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contohnya hutan bakau ditandai dengan rona gelap dan berada di kawasan tepi pantai. Selanjutnya ada asosiasi yang merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan lainnya. Karena ada keterkaitan, pengenalan suatu objek pada citra sering dijadikan petunjuk untuk mengenali objek lainnya. Terakhir adalah peta jaringan jalan. Peta jaringan jalan adalah peta yang menggambarkan jalan tertentu dan jaringan transportasinya, termasuk jalan dan batas-batas politiknya, tempat dan transportasi umum, fasilitas, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh gambar peta jaringan jalan Provinsi Riau. Sistem jaringan jalan dilihat berdasarkan fungsi utamanya, yaitu mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya. Secara garis besar terdiri dari dua golongan utama, yaitu struktur sistem jaringan jalan primer dan sekunder. Pengelompokan jalan berdasarkan peranannya, itu ada jalan arteri yaitu yang melayani angkutan jarak jauh, jumlah jalan masuknya dibatasi secara efisien. Lalu ada jalan kolektor yaitu berfungsi sebagai pengumpul dan pembagi arus lalu lintas, yaitu melayani angkutan dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang. Lalu ada jalan lokal yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-ratanya rendah dengan jumlah jalan masuk yang tidak dibatasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Bye.